Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lailatul Luzana. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 15, di mana kita akan belajar mengenai basic konfigurasi. Oke, berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini ya teman-teman. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini ya teman-teman. Yang mana yang pertama di sini kita akan belajar mengkonfigurasi hostname, dan juga kita akan belajar mengenai konfigurasi host. Kemudian juga kita akan mendefinisikan IP address pada topologi, yaitu pada topologi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP address pada router, dan juga kita akan mengkonfigurasi IP address pada client. Dan yang terakhir itu kita akan belajar mengenai basic remote access ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita ke topologinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di topologinya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu hostname. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu apa itu hostname, atau juga yang sudah tahu ya. Jadi, hostname itu adalah identitas atau nama dalam komputer pada suatu jaringan. Nah, misalnya di sini tuh Debian server ini, itu nantinya hostname itu akan kita ganti menjadi RTR-Debian. Kemudian pada Ubuntu desktop itu nantinya hostname-nya itu akan kita ganti menjadi client min Ubuntu. Dan kemudian ini untuk servernya itu pada Debian server itu nantinya akan kita ganti hostname-nya menjadi SWR1-Debian. Dan pada Ubuntu server itu nantinya hostname-nya juga akan kita ganti menjadi SWR2-Ubuntu. Dan misalnya nih teman-teman ingin meremote suatu komputer atau jaringan, nah itu pastinya hostname-nya itu tidak boleh sama ya teman-teman, supaya tidak terjadi trouble. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk mengganti hostname? Kita langsung saja ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah berada di VirtualBox-nya. Di sini akan coba masuk ke user saya. Nah, bisa diperhatikan di sini nama Laila itu adalah user saya, atau user yang kita miliki itu apa ya teman-teman. Kemudian nama Debian itu nama hostname yang kita miliki. Dan di sini kita akan ubah hostname dari router Debian ini, yang dimana hostname itu masih bernama Debian ya. Nah, untuk merubahnya itu teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya, password dari rootnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan perintah untuk mengganti hostname-nya, yaitu hostname ctl spasi set min hostname. Kemudian di sini kita masukkan nama hostnya, yaitu kita akan ganti menjadi router Debian ya teman-teman. Sini kita ketikkan RTR-Debian, dan kita enter. Dan di sini kita layout dengan perintah exit. Kemudian di sini kita exit kembali. Nah, bisa diperhatikan ya, depannya ini bisa terlihat sudah berganti menjadi RTR-Debian, yang mana sebelumnya itu Debian saja ya teman-teman. Di sini saya akan coba masuk menggunakan user saya. Nah, saya perhatikan kembali di sini usernya ternyata masih tetap. Kemudian di sini hostname-nya sudah berubah yang menjadi RTR-Debian. Nah, kita akan berubah juga hostname pada server lainnya, yaitu pada Debian server ya teman-teman. Saya akan coba untuk login terlebih dahulu. Nah, bisa diperhatikan di sini hostname-nya masih Debian ya. Ini kita akan rubah hostname dari server Debian ini ya teman-teman. Sebelum itu di sini kita masuk ke terlebih dahulu. Dan di sini kita masukkan perintah seperti sebelumnya, yaitu hostname spasi hostname cts spasi set min hostname, si nama hostname-nya, yaitu kita akan ganti si Debian server ini menjadi SWR Debian sesuai dengan yang ada di topologi ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita logout dengan perintah exit. Dan kita enter. Kemudian di sini kita exit kembali. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi SWR1-Debian. Ini saya akan coba login teman-teman ke user saya. Di sini kita masuk. Nah, di sini bisa dilihat di sini sudah berubah menjadi Laila@SWR1-Debian ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama juga pada Ubuntu server. Sini kita akan mengganti hostname-nya. Sini kita masuk root terlebih dahulu ya teman-teman. Perintah sudo su, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan password rootnya. Dan di sini kita masuk cd. Kemudian di sini kita ketikkan perintah sebelumnya, yaitu hostname ctl
spasi set min hostname spasi svr2 strip ubuntu. Ini adalah nama host yang akan kita ganti ya. Kemudian kita enter, dan di sini kita layout yang kita exit, kemudian kita exit kembali, kita enter. Nah, bisa diperhatikan di sini ya sudah jadi svr2 min ubuntu. Saya akan coba masuk ke user saya dulu. Nah, sini sudah berubah ya teman-teman menjadi Laila at svr2 min ubuntu. Kita lakukan hal yang sama juga pada klien Ubuntu-nya teman-teman. Kita ke klien Ubuntu. Nah, di sini kita akan rubah klien Ubuntu-nya menjadi, kita masuk ke root terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke cd, kita enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah seperti sebelumnya, yaitu name ctl spasi set min hostname spasi nama hostname-nya. Ini kita ubah ke klien min ubuntu ya teman-teman, dan kita enter. Nah, kemudian kita layout, kita exit, dan kita exit kembali, dan di sini kita masuk ke terminal kembali. Nah, bisa diperhatikan di sini sudah berubah ya menjadi Laila at client min ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman semisal ingin melihat detailnya atau kurang yakin dengan yang diperlihatkan di sini, teman-teman bisa menggunakan perintah hostname ctl saja untuk melihat detailnya ya. Nah, bisa diperhatikan di sini ada static hostname itu client min ubuntu ya. Nah, ini itu adalah nama hostname yang barusan kita ubah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kita akan konfigurasi host. Mungkin teman-teman belum tahu nih, host itu apa. Jadi, host adalah mapping antara IP dengan hostname. Jadi, apabila kita ping nama hostnya, maka itu sama saja kita ping IP dari server tersebut ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke VirtualBox-nya, kita akan konfigurasi host ya teman-teman. Jadi kita akan konfigurasi host pada router Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router terlebih dahulu, dan kemudian di sini kita masukkan perintah yaitu nano slice etc slice host. Oke, jadi di sini ada IP 127.0.0.1 yang mana itu dimiliki oleh localhost, dan di sini juga dimiliki oleh laila.router.com ya teman-teman. Pada laila@router akan kita rubah namanya ya menjadi rtr strip debian.com ya teman-teman. Kemudian pada laila juga di sini akan saya ubah menjadi rtr strip debian. Kemudian di sini kita Ctrl X, Y, Enter. Kemudian di sini kita coba ping nama hostnya, yaitu rtr min debian.com-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba ping. Oke, di sini bisa diperhatikan kita bisa ping ke rtr min debian.com ya. rtr min debian-nya saja, tidak ada .com-nya ya teman-teman. Kita Enter. Nah, berhasil juga. Berarti kita bisa ping ke rtr min debian-nya juga. Kita lakukan hal yang sama juga pada Debian server ya teman-teman. Di sini kita masuk root terlebih dahulu dengan zoom in, kemudian kita masukkan passwordnya. Ya, di sini kita masukkan perintah seperti sebelumnya, nano etc slice host, kemudian kita enter. Nah, di sini kita rubah ya, yang laila.router kita ubah menjadi svr1 strip debian.com. Dan di sini yang belakang juga, yang lain ini kita ubah menjadi svr1 min debian. Di sini kita Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Di sini kita coba ping nama hostnya. Saya akan ping terlebih dahulu yang nama host svr1 min debian.com. Kemudian kita Enter. Nah, bisa terhubung ya ke svr min debian.com. Kita coba ping juga host svr1 min debian saja. Nah, bisa terhubung juga ya teman-teman. Kita juga akan rubah host pada Ubuntu servernya ya. Kita masuk ke root terlebih dahulu dengan sudo kemudian enter, kemudian kita masukkan password root di Ubuntu ini, kemudian kita masuk cd,
Kemudian kita masukkan perintah sebelumnya, yaitu nano ini kasih slice etc slice host, dan kita enter. Nah di sini yang ada nama Layla ini kita rubah menjadi svr2 min ubuntu.com, dan kita tambah juga svr2 min ubuntu. Ini kita Ctrl X di enter, dan kita ping nama hostnya, tapi svr2 min ubuntu. Oke, bisa ya teman-teman. Dan kita juga coba ping yang svr2 min ubuntu.com. Oke, bisa juga ya teman-teman. Oke, kemudian kita juga akan ubah host dari klien Ubuntu-nya ya, Ubuntu desktopnya. Sini saya masuk ke user saya terlebih dahulu. Kemudian di sini teman-teman masuk ke terlebih dahulu dengan perintah sudo su, dan kita masukkan password-nya, dan kita masuk cd, dan kita masuk kembali perintah sebelumnya itu nano spasi etc slice host, dan enter. Nah di sini kita rubah Layla min virtualbox ini menjadi namanya kita menjadi klien min ubuntu dan Layla.com. Instansi klien min ubuntu, dan kita kontrol X Y enter. Nah kemudian di sini kita coba ping nama hostnya, yaitu ping klien min ubuntu.layla.com. Oke, sudah bisa ya teman-teman, kita sudah bisa ping ke dokumnya. Saya akan coba ping ke klien saja. Kita enter. Oke, sudah bisa juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan IP address pada topologi. Kita ke topologinya. Oke, di sini saya sudah berada pada topologinya. Nah, di sini IP 192.168.56.1 itu merupakan IP miliknya host OS, supaya bisa terhubung ke router Debian. Nah, IP ini itu kita ambil di kontrol panel. Oke, sekarang kita bisa coba untuk ke kontrol panel yang terlebih dahulu. Oke, di sini kita ke kontrol panel ya teman-teman. Di sini kita pilih yang network and internet. Kemudian kita ke network and sharing center. Kemudian kita ke chain adapter settings. Kemudian di sini kita pilih yang virtualbox host only, kita klik. Kemudian di sini kita pergi ke details. Nah, bisa diperhatikan di sini sama ya. IP address-nya yaitu 192.168.56.1. Kita close. Kemudian untuk IP 192.168.56.10/24 itu adalah miliknya RTR Debian, supaya bisa terhubung ke host OS. Dan untuk IP 10.10.10.1/24 itu adalah milik router Debian, supaya bisa terhubung ke internal network dan bisa terhubung ke SVR1 dan SVR2 Ubuntu. Dan ini untuk IP 10.10.10.2/24 ini tuh IP miliknya SVR1 Debian, yang mana ini IP supaya bisa terhubung ke router Debian. Kemudian untuk IP 10.10.10.3/24 itu miliknya server 2 Ubuntu, bisa terhubung ke router Debian. Nah, lalu selanjutnya ini 172.16.1.1/24 itu IP miliknya RTR Debian supaya bisa terhubung ke klien Ubuntu. Ini IP 172.16.1.2/24 itu adalah IP miliknya klien Ubuntu supaya bisa terhubung ke RTR Debian. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router Debian. Kita akan masuk ke router Debian-nya terlebih dahulu. Kita ke VirtualBox ya. Oke, di sini saya sudah berada di router Debian. Saya coba masuk zooming, kemudian masuknya di sini saya akan coba IPA. Nah, bisa diperhatikan di sini ada 5 adapter ya teman-teman. Nah, pada adapter pertama itu LO atau loopback. Mana IP pada loopback ini itu dia dimiliki oleh semua server. Di sini nantinya ini akan kita gunakan untuk adapter MPOS 3 itu nantinya akan kita gunakan untuk router Debian. Dan kemudian untuk adapter 3 MPOS
8 itu nantinya akan kita gunakan sebagai internal network. Dan untuk adapter 4 and port 9 itu nantinya akan kita gunakan untuk klien Ubuntu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja. Di sini kita ketikkan perintah nano /etc /network /interfaces ya teman-teman. Dan kita enter. Kemudian di sini kita ke primary network interface. Di sini pada hello hotloop kita ganti menjadi auto ya teman-teman. Kenapa kita ganti ke auto? Karena supaya nantinya kita tidak perlu masukkan perintah if up untuk memunculkan IP-nya. Jadi nanti auto ini IP-nya sudah otomatis muncul ya teman-teman. Kemudian DHCP kita ganti menjadi static. Maka nantinya IP-nya yang kita dapatkan bukan IP yang otomatis ya teman-teman. Dan di bawahnya kita ketikkan address. Dan di sini di sini address pada endpoint 3 itu adalah milik router Debian, di mana IP-nya itu adalah ini ya teman-teman, 192.168.56.10. Kita ketikkan 192.168.56.10, kemudian kita enter. Dan di sini di bawahnya kita ketikkan netmask. Karena di sini kita menggunakan /24, jadi di sini pada netmasknya kita ketikkan 255.255.255.0 dan kita enter. Di sini bawahnya kita ketikkan gateway-nya itu kita gunakan ini ya teman-teman, 192.168.56.1. 192.168.56.1. Kita enter. Kita ketik lagi auto and P0S8 dan kita enter. Kemudian di sini bawahnya kita ketikkan efface and post 8 init static. Lalu di sini bawahnya kita ketikkan address. Addressnya kita gunakan yang 10.10.10.1 dan netmasknya kita pakai yang 255.255.255.0 karena /24 ada gateway-nya ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini endpoint 8 itu nantinya itu sebagai gateway pada server 1 Debian dan juga pada server 2 Ubuntu. Di bawahnya kita ketikkan beri auto endpoint 9 dan kita enter. Kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan efface and PMP 0S9, kemudian init static. Kemudian kita enter. Dan di bawahnya kita ketikkan address dan kita masukkan IP yang 172.16.1.1 ya teman-teman. Dan netmasknya karena kita gunakan 2/24, jadi kita netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah, tidak pakai gateway karena endpoint 9 nantinya ini sebagai gateway-nya si klien Ubuntu ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita Ctrl X, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan kita systemctl restart networking. Ini kita cek nah IP A. Oke, di sini pada setiap adapternya sudah terdapat IP ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah konfigurasi IP address pada router Debian. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu dan juga pada klien Ubuntu ya teman-teman. Sekarang kita mulai yang pertama, jadi kita akan konfigurasi IP address pada Debian server. Kita akan konfigurasi server 1 Debian. Ini di sini kita akan masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan perintah nano /etc/network/interface dan kita enter. Nah, di sini kita ke primary interface. Di sini Allah kita ubah ke auto agar nantinya kita tidak perlu if up ya teman-teman. Dan DHCP kita ganti ke static dan kita enter. Dan di sini kita ketikkan address. Kita masukkan IP address pada server 1 Debian-nya ya teman-teman. Kita ketikkan IP address yang 10.10.10. Dan kita masukkan gateway-nya ya teman-teman.
yaitu gateway yang berada di HCR Debian, yaitu 10.10.10.1. Kita ketikkan gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian di sini kita Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita sistem ctl restart masih networking. Kita Enter. Dan di sini kita cek IP-nya dengan IP A. Oke, di sini IP-nya pada server 109 sudah berubah menjadi 10.10.10.2 ya teman-teman. Kita akan coba ping 10.10.10.1 atau gateway-nya. Oke, terlihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi IP address-nya juga pada server 2 Ubuntu-nya. Kita ke server 2 Ubuntu. Kemudian di sini kita masuk terlebih dahulu dengan sudo su, dan kita masukkan password rootnya, dan kita masuk ke CD. Di sini kita ketikkan perintah nano /etc /netplan, kemudian /00, kemudian kita tab, kemudian kita enter. Dan di sini kita ubah DHCP-nya menjadi no ya teman-teman. Kemudian kita enter, kemudian kita tab, dan kita tab agar si ininya bisa sejajar dengan DHCP 4. Kemudian di sini kita ketikkan addresses, kemudian titik 2, kemudian spasi kurung buka ya teman-teman. Kemudian kita masukkan IP dari server 2 Ubuntu-nya, yaitu 10.10.10. Dan ketikkan IP-nya 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita tab kembali agar sejajar dengan addresses dan DHCP. Sini kita ketikkan gateway, kemudian gateway 4 ya, kemudian titik 2 spasi, dan kita masukkan gateway-nya yaitu 10.10.10.1, atau ini adalah IP yang berada di bagian. Kita Ctrl X, enter, dan di sini kita ketikkan netplan apply untuk mengapply IP-nya ya. Oke, kita dulu. Oke, sudah. Kemudian di sini kita cek, kemudian di sini kita coba ping 10.10.10.1 atau gateway-nya. Oke, TTL ya teman-teman. Dan kita lakukan hal yang sama juga pada Ubuntu client atau Ubuntu desktopnya atau client Ubuntu-nya ya. Sini kita ke yang dari sudut kanan ini, kita klik ya teman-teman, dan kita pilih wired connecting, kita klik, kita pilih wired connecting. Kemudian di sini kita ke wired settings, lambang seperti pengaturan ini kita klik. Kemudian kita ke IPv4, kemudian di sini kita IPv4 method itu kita ganti ke manual, dan di sini addressnya kita masukkan ya, address dari si klien Ubuntu-nya ini. Klien Ubuntu itu 172.16.1.2/24. Sini kita ketikkan addressnya 172.16.1.2, dan maksudnya kita pakai 2. Ini maksudnya kita kena pakai /24, jadi kita pakai yang 255.255.255 ya teman-teman. Sini kita ketikkan instruksinya ya, 255.255.255.0, kemudian gateway-nya kita masukkan yaitu 172.16.1 ya, atau IP yang berada di router itu sebagai gateway untuk Ubuntu. Ini kita ketikkan 172.16.1.1. Kemudian di sini kita klik apply. Kemudian di sini kita coba ping gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita enter. Oke, di sini berhasil TTL ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu basic remote access. Nah, kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan konsep dari remote access ini. Jadi misalnya kita itu berada di Jakarta dan kita memiliki data center yaitu ini anggap saja router. Semua server ini adalah data center kita. Nah, lalu kita memiliki pekerjaan di luar kota. Nah, saat kita berada di luar kota, kita ingin melihat data center tersebut. Nah, saat kita melihat data center tersebut, itu kita tidak perlu untuk kembali pulang ke Jakarta karena itu akan membuang waktu. Jadi kita hanya perlu meremote-nya dari jauh.
untuk meremote host OS ke router Debian itu kita bisa menggunakan beberapa software. Tetapi sekarang kita akan menggunakan yang namanya Putty ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mendownload Putty-nya. Di sini teman-teman bisa buka aplikasi browsernya seperti Google Chrome atau yang lainnya. Di sini saya akan ke Google Chrome. Kemudian kita ketikkan download Putty. Kita enter. Yang ini ya teman-teman, www.putty.org atau download Putty free SSL Internet Client for Windows. Kita klik. Nah, kemudian di sini saat teman-teman lihat di sini ada download Putty, kita bisa langsung saja klik. Nah, kemudian di sini kita scroll ke bawah. Kita pilih yang ini ya, yang 64 bit x86. Kita tahu putty.exe. Kita klik yang putty.exe ini. Nah, maka di sini dia akan otomatis mendownload ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sebelumnya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownload lagi. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah memiliki Putty ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan pergi ke command prompt ya teman-teman. Sini kita masuk ke command prompt. Nah, kemudian di sini kita ketikkan IP dari router Debian, di mana kita akan ping ya, ping IP dari router Debian yaitu 192.168.56.10. Oke, di sini reply from ya teman-teman. Di sini apabila teman-teman tidak bisa terhubung, itu teman-teman bisa mematikan terlebih dahulu Defender firewall-nya ya. Oke, di sini kita langsung saja ke Putty-nya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa buka aplikasi Putty-nya. Klik ini. Kemudian di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya ya. Di sini ketikkan IP dari router Debian-nya yaitu 192.168.56.10. Nah, kemudian di sini kita klik open. Nah, kemudian di sini kita pilih escape ya teman-teman. Kita klik escape. Kemudian di sini kita login user dari router Debian kita. Setelah kemudian di sini kita masukkan password dari user kita. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk meremote router Debian-nya ya teman-teman. Pada Putty ini kita bisa melakukan yang namanya copy paste. Jadi itu bisa mempermudah kita dalam melakukan konfigurasi. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari kali ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.